Jadi uang atau 10% bicara soal persembahan sama sekali tidak menyangkut soal hubungan saya dan gereja saya. Tapi ini lebih menyangkut hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Menyangkut cara pandang, cara kita menggunakan uang sangat menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, sejauh dan seberapa dalam kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan. Jadi masalah persembahan sama sekali bukan barometer atau ujian yang dapat dipakai untuk mengkalkulasi finansial gereja, ya. Tapi untuk menjadi barometer atau batu ujian, sejauh mana, sedalam mana, bagaimana kondisi iman saya dan kerohanian saya, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan. Jadi sekali lagi 10% bukan bicara soal finansial, tapi bicara soal faith, bicara soal iman. Tidak bicara soal bagaimana saya dengan gereja saya beranggota, tapi lebih berbicara bagaimana saya dengan Tuhan saya. Bagaimana hubungan saya dengan Dia? Bagaimana hubungan pribadi saya dengan Tuhan? Pertanyaannya, kenapa demikian? Kenapa persembahan persepuluhan bicara soal iman, bicara soal hubungan saya dengan Tuhan? Nah, mari sama-sama kita lihat sekali lagi Maleakhi pasal 3 ayat 6-12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Paling tidak, ada beberapa kebenaran penting dari firman Tuhan ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa baca dalam ayat 6 sampai ayat 7. Ada satu kebenaran di situ. Tuhan katakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa kalau mereka taat kepada Tuhan, maka Allah akan mencintai mereka. Kalau mereka berbuat baik sama Tuhan, kalau mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati hidup mereka, ya. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat yang 7b, ayat 6, di situ ada bagian firman Tuhan katakan, Aku Tuhan tidak berubah dan kamu anak-anak Yakub tidak dihancurkan. Kata Tuhan yang dipakai di situ dipakai kata Yahweh atau kata Yehova atau I am who I am. Artinya aku adalah aku adalah Tuhan, aku adalah Yahweh, aku adalah Yehova Allah yang sama sekali tidak tergantung dengan manusia. Aku Allah tidak pernah berubah. Lalu perhatikan ayat 6 ditambahkan lagi, Aku Allah tidak berubah, Aku Allah tidak berubah, Yakub tidak dihancurkan. Jadi, untuk bicara soal persembahan persepuluhan, sebenarnya kita harus mengerti kebenaran ini dulu. Allah itu Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berubah. Kasihnya tidak bergantung kepada kasih kita kepadanya. Sama sekali tidak. Dari dulu sampai sekarang Allah itu tetap sama. Karena itu, perhatikan, Ia memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan yang Ia kasihi. Tetapi Israel terus menyeleweng, hidup dalam dosa. Baca perjanjian lama bagaimana bangsa Israel kepada Tuhan. Dia berkat Tuhan, dia mujizat Tuhan, jatuh lagi, menyeleweng lagi, membantah lagi, melawan lagi Tuhan. Pertanyaannya, kasih Tuhan, pilihan Tuhan berubah kepada bangsa Israel? Tidak. Apakah Allah lalu berubah pikiran, mengubah rencananya, memusnahkan bangsa Israel lalu memilih bangsa lain? Tidak. Tidak pernah berubah sampai hari ini, sampai detik ini. Itu yang pertama. Allah yang kita sembah, Allah yang tidak berubah. Kasihnya tidak tergantung kepada kasih kita. Kedua, Bapak Ibu lihat kebenaran yang kedua. Allah yang tidak berubah itu menegur keras bangsa Israel. Allah memang tidak menghancurkan bangsa Israel. Dia tidak memilih bangsa lain sebagai bangsa pilihan. Tapi Allah juga tidak bisa membiarkan mereka terus hidup dalam dosa. Lalu apa yang Allah lakukan? Ayat 7, Allah menegur mereka dari dosa mereka dan memanggil mereka untuk kembali kepadanya. Tapi ternyata apa yang kita tulis, bangsa Israel tidak sadar akan dosa. Orang Israel tetap tegak tengkuk, tetap melawan Tuhan. Perhatikan, orang yang sudah lama ada dalam dosa, orang yang sudah lama berguncing dalam dosa, seringkali menjadi begitu tumpul hati nurani. Itu yang sedang terjadi dengan bangsa Israel. Sampai hari ini banyak manusia seperti itu. Makin hidup dalam dosa, tidak mau keluar dari situ, tidak mau bertobat, akhirnya hati nurani menjadi tumpul, sehingga tidak sadar akan dosa. Ditegur dengan firman Tuhan, dengan khotbah, dengan nasihat orang lain, tidak pernah berubah, terus di situ. Kenapa? Hati nuraninya telah menjadi tumpul. Dalam Sakaria pasal 6, firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan yang lain, Tuhan katakan bangsa Israel hatinya sudah seperti batu amril. Sudah sedemikian kerasnya sehingga tidak bisa lagi berubah. Nah, Bapak Ibu, tapi mau tidak mau Allah menegur bangsa Israel. Yang ketiga, jadi sekali lagi Allah tidak berubah, ya. Kemudian Allah menegur, ya, tidak membiarkan bangsa Israel. Dan yang ketiga, Allah menyingkapkan dosa.
Setelah Allah menegur, Allah menunjukkan dosa bangsa Israel. Walaupun mereka tetap tidak sadar, Allah harus bicara. Allah menunjukkan dosa tertentu terhadap mana Ia menghendaki bangsa ini untuk bertobat. Dosa mereka itu apa? Jelas, dosa mereka adalah tidak memberikan persembahan persepuluhan dan juga tidak memberikan persembahan khusus. Nah, banyak orang mengatakan bahwa persembahan persepuluhan itu dalam perjanjian lama, dan banyak kali orang bicara tithing, bicara persembahan persepuluhan, orang selalu pikir 10%. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya dalam perjanjian lama bangsa Israel itu tidak hanya memberi 10%. Tapi kalau dihitung-hitung total, itu sebenarnya dalam masa perjanjian lama bangsa Israel memberi 22%. Karena paling tidak bangsa Israel ada 3 persembahan. Yang pertama 10% itu diberikan untuk Tuhan. Setelah terima semua penghasilan mereka langsung potong 10%. 10% itu diserahkan kepada Tuhan di bait Allah. Kemudian ada persembahan kedua yang namanya persembahan khusus. Itu persembahan binatang, persembahan makanan. Itu 10% dari 90% yang sisa. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya persembahan sukarela. Kalau Bapak Ibu lihat perjanjian lama, itu 10% dari 80% yang sisa. Jadi kalau di total bangsa Israel dalam perjanjian lama memberikan sekitar 22%. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus berupa makanan, kemudian persembahan sukarela. Nah, memang persembahan khusus dan khususnya persembahan khusus, yaitu persembahan makanan, persembahan korban ketika mereka berdosa, mereka persembahkan binatang, itu disebut sebagai ceremonial law. Dan hari ini dalam masa perjanjian baru sepertinya persembahan ini atau hukum yang berhubungan dengan ceremonial law tidak ada lagi. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah menyerahkan hidupnya, Dia sudah menjadi korban terbesar, korban yang menghapus dosa segala-galanya, sehingga sejak itulah orang percaya yang percaya kepadanya tidak lagi memberikan ceremonial law, tidak lagi memberikan korban binatang, bukan? Karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan Dia sudah menjadi korban. Tapi bagaimana dengan masalah persembahan persepuluhan, Bapak Ibu? Bagaimana dengan persembahan sukarela dan lain sebagainya? Sedikit tentang persembahan persepuluhan. Ya, ini tadi dosa bangsa Israel karena mereka tidak memberikan persembahan persepuluhan. Nah, persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama dilakukan sebenarnya ada beberapa dasar. Yang pertama, dasar pengakuan bahwa bangsa Israel itu milik Tuhan. Allah itu raja mereka, Allah itu yang memegang tampuk pemerintahan. Ada istilah teokratik atau teokrasi. Allah yang menjadi pemimpin utama. Nah, karena Allah pemimpin utama, bangsa Israel harus taat kepadanya. Sebagai Allah pencipta, sebagai Allah yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Sebagai bukti bahwa mereka mengasihi Allah pencipta, mereka percaya bahwa Allah memenuhi kebutuhan mereka harus memberi. Mereka harus mengembalikannya kepada Tuhan. Itulah hukum dalam perjanjian lama. Ya, jadi karena Tuhan yang memimpin, bangsa Israel adalah rakyat, adalah bangsa yang dipimpin langsung oleh Tuhan, sehingga mereka harus mengembalikan kepada Tuhan. Dan melalui persembahan persepuluhan, Tuhan juga ingin melihat satu ekspresi pengucapan syukur dari bangsa ini. Karena mereka tahu bagaimana Tuhan memimpin mereka, Tuhan telah memberkati hidup mereka, telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan memberkati, menjaga mereka di padang gurun. Tuhan mau persembahan persepuluhan itu menjadi semacam ekspresi pengucapan syukur. Tapi tidak hanya itu saja. Selain ekspresi pengucapan syukur, tapi Tuhan mau tiap kali bangsa ini memberikan persembahan itu semacam apa ya? Fasilitasi yang tetap membuat mesin rohani bangsa Israel itu tetap bisa berjalan. Apa maksudnya? Persembahan persepuluhan, saya akan jelaskan lebih jauh. Persembahan persepuluhan diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada Allah, diberikan untuk menunjang kehidupan orang Lewi. Kalau Bapak baca, bangsa Lewi. Kenapa? Bangsa Lewi tidak punya penghasilan, mereka tidak punya warisan. Tapi mereka yang melayani di bait Allah. Dari mana mereka harus hidup? Dari persembahan tadi. Sehingga tujuan Tuhan memberikan bangsa Israel, tujuan Tuhan meminta bangsa Israel memberikan persembahan ke bait Allah untuk membuat agar orang Lewi masih bisa tetap melayani, tidak ada hambatan mereka melayani Tuhan. Artinya mesin rohani atau bait Allah, proses pelayanan di bait Allah telah tetap berjalan. Kalau proses pelayanan di bait Allah tetap berjalan dengan baik, untuk siapa? Untuk kerohanian bangsa Israel. Sehingga ada istilah theocratic tax. Karena Allah yang memerintah langsung, sehingga Allah menuntut adanya tax, theocratic tax. Nah, kalau Bapak perhatikan semua bangsa sekarang ada tax, bukan? Benar? Dari mana cikal bakalnya? Dari sini.
Siapa yang paling pertama buat teks? Tuhan. Untuk mana teksnya itu? Untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu diikuti oleh bangsa-bangsa sampai sekarang. Benar nggak? Jadi disinilah awalnya. Waktu Tuhan menjadi raja, Tuhan memimpin dan meminta bangsa Israel membayar 10%. Tujuannya untuk menghidupi orang Lewi, membantu orang-orang yang susah, orang yang miskin, supaya mereka memperhatikan orang lain. Dan sampai sekarang dunia ini, bangsa ini mengadakan teks. Kalau Bapak Ibu cari dari mana sejarahnya, ada teks dari sini, dari firman Tuhan. Untuk apa teks? Untuk menolong orang-orang yang susah dan lain sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu yang ironis sekarang itu, saya tulis ada IRS di sebelah kiri, uang di sebelah kanan, saya kasih tanda GAR. Pertanyaannya sekarang, mana orang lebih takut, IRS atau Tuhan? Kenapa orang begitu marah kalau lihat ada orang tidak bayar teks? Benar kan? Coba kalau kita jujur, kita sekarang lihat orang tidak bayar teks, kita bisa marah. Bagaimana dengan orang yang tidak bayar teokrasi teks kepada Tuhan? Kenapa banyak orang membiarkan orang tidak memberikan persepuluhan, tapi orang marah karena orang tidak bayar teks kepada negara? Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang, apa yang kaisar punya, berikan kepada kaisar. Apa yang Tuhan punya, berikan kepada Tuhan. Padahal IRS itu nggak baik. Dia punya moto begini, we are not happy until you are not happy. Pokoknya sampai kamu gak happy, aku gak happy. Dia buat supaya orang gak happy. Orang takut sekali sama IRS. Tapi Bapak Ibu harusnya, dari mana IRS tiru? Dari mana negara tiru teks? Dari Tuhan. Tapi kenapa sekarang pembayaran kepada Tuhan orang gak takut untuk tidak melakukan? Lebih takut kalau tidak melakukan, tidak membayar teks kepada negara. Kenapa? Ya, sekali lagi Bapak Ibu tolong diingat ngomong saya pertama tadi ya. Ini nggak bicara soal karena gereja kurang duit dan lain sebagainya. Ini mau bicara, nanti Bapak Ibu akan lihat terakhir, kenapa Tuhan menuntut kita untuk membayarkan persembahan persepuluhan. Itu lebih menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Oke, itu masa perjanjian lama ya, sehingga saya, uang itu nggak bisa membuat kita happy, benar nggak? Ya, malah IRS sudah minta kita kasih duit sama dia buat supaya kita nggak happy. Oke. Karena itu Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 8, Maliaki memakai kata, kalau orang atau Tuhan memakai kata kalau tidak memberikan persembahan. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata menipu, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Dalam terjemahan yang asli dalam bahasa Ibrani itu lebih cocok dipakai kata rob atau merampok. Jadi kalau orang tidak memberikan persembahan persepuluhan, itu sebenarnya orang merampok Tuhan. Sama dengan orang tidak membayar teks kepada negara, itu merampok negara itu. Banyak orang tidak bisa ditangkap sama sheriff, tidak bisa ditangkap sama FBI, walaupun dia sudah membunuh kelas kakap. Tapi kalau ketemu IRS ditangkap, karena itu dianggap jahat, berbuat jahat kepada negara. Tapi firman dalam kitab Maliaki sudah memakai kata itu duluan. Orang yang tidak bayar persepuluhan, Tuhan bilang, rob, kamu merampok Tuhan. Kamu ambil apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan begitu marah, Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel karena melakukan dosa ini. Salah satu dosa yang dipakai dikaitkan dengan kemurkaan Tuhan dalam Alkitab adalah karena orang tidak memberikan persembahan persepuluhan, karena tidak memberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian orang tanya, oke, itu dalam perjanjian lama, bagaimana dengan perjanjian baru? Banyak orang katakan dalam masa perjanjian baru tidak ada lagi persembahan persepuluhan. Kalau begitu, saya tanya, berapa persen mau Tuhan Yesus mau? Kalau Bapak Ibu baca perjanjian baru, Tuhan Yesus selama dia hidup, dia melayani, dia tidak pernah menghapus persembahan persepuluhan. Boleh Bapak Ibu tunjukkan kalau ada ayat dalam perjanjian baru di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi. Justru ini yang dipakai sebagai dasar untuk mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu lihat perjanjian baru tidak pernah ada pembatalan, sehingga dengan kata lain persembahan persepuluhan tidak pernah dibatalkan secara hukum. Sampai hari ini masih berlaku. Dalam masa perjanjian baru, justru pelajaran mengenai persembahan bukan lagi berdasarkan persentase, ya, tapi berdasarkan anugerah. Kalau perjanjian lama itu 10%, 10 dari 90% sebagai hukum saja. Tapi dalam masa perjanjian baru tidak lagi masalah persentase. Sekali lagi tidak dihapuskan yang 10%, tapi persembahan dalam perjanjian baru lebih berpatokan pada, bertitik tolak pada anugerah. Persembahan dalam masa perjanjian baru lagi bukan berdasarkan kalkulasi, tapi berdasarkan anugerah Allah. Jika anugerah Allah menjadi patokan, pertanyaan saya, berapa persen yang harus kita kasih untuk Tuhan?
begitu besar buat saya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah berkorban untuk saya, dia memberikan hidupnya untuk saya. Mari kita tanya pada diri saya, oke Tuhan, kalau Engkau sudah mati untuk saya, berapa persen yang harus saya kasih kepada Engkau? Kalau Bapak Ibu tidak setuju persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru, berapa persen? Kalau ini tolak dari anugerah Tuhan. Tidak ada batas. Tidak ada lagi persentase, tidak ada lagi kalkulasi, tidak ada lagi hitung-hitungan. Lihat jemaat mula-mula. Habis masa Pentakosta, jemaat mula-mula berapa persen dia kasih untuk Tuhan? Berapa persen yang dia taruh di kaki rasul-rasul? Semua. Semua yang dia dapat dari hasil penjualan, dia bawa ke kaki rasul-rasul, dia berikan untuk pekerjaan di bait Allah. Ingat cerita Ananias Safira? Mereka mencoba untuk membohong tentang persembahan. Yang mereka katakan, ya ini semua sepele sepertinya. Tapi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Saat itu juga Roh Kudus bicara menghukum mereka mati. Tuhan tidak pernah menghapuskan penipuan-penipuan dalam masalah persembahan. Hukum Tuhan tetap, Allah tidak berubah. Allah tetap menegur, Allah tetap mengingkapkan dosa itu sampai hari ini. Pemberian atau persembahan dalam perjanjian baru sebagai hasil dari hati yang telah berubah karena kemurahan hati, Bapak Ibu. Yang sekali lagi, pemberian persembahan dalam perjanjian baru merupakan hasil dari hati yang telah berbuah menjadi kemurahan hati. Dan buah kemurahan hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami perubahan total dari Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya sehingga dapat menghasilkan buah kemurahan hati. Pemberian dalam perjanjian baru bukan lagi pemberian karena perintah orang tua kepada anak yang berumur 5 tahun, tapi pemberian seorang yang sudah dewasa yang telah mengerti apa itu anugerah Tuhan. Kalau anak, dia memberi karena dia diperintahkan oleh orang tua. Hukum, itulah law. Tapi orang yang hidup dalam perjanjian baru tidak lagi memberi karena law, karena lagi diperintah. Tapi dia memberi karena dia sudah sadar anugerah Tuhan terlalu besar dalam hidupnya. Pemberian yang lahir dari hati dan karakter yang tidak egois. Dalam masa perjanjian baru justru pemberian lahir karena memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama menurut saya adalah pelajaran untuk anak kelas 1 sekolah dasar. Tapi persembahan dalam perjanjian baru adalah pelajaran yang jauh lebih tinggi. Pelajaran tingkat master itu. Bukan lagi anak-anak kecil. Kalau kita bicara 10% itu anak kecil. Tapi perjanjian baru ini bicara soal kelas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bagaimana saya tidak memikirkan diri saya sendiri lagi, tapi saya harus memberikan semua mungkin bagi mereka-mereka yang memerlukan, mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, dia tanya sama saya, apa-apaan lagi? Bagaimana kita lagi harus hidup? Tapi Bapak Ibu, ingat konsep tadi, Allah tidak berubah. Allah tetap memimpin, sebagaimana Allah memimpin bangsa Israel, Allah juga memimpin kita sampai hari ini. Nah, kita lanjut saja. Beberapa tujuan pemberian persembahan persepuluhan ya. Kalau kita baca Alkitab, paling tidak ada 2. Tujuan pemberian persembahan persepuluhan untuk makan bersama. Kalau Bapak bisa baca kitab Ulangan pasal 12, pasal 14, ayat 22 sampai 27, sampai ayat 29, sebagai tanda kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Persembahan persepuluhan tujuannya untuk menunjukkan bahwa bagaimana hati kita memikirkan orang lain, bagaimana hati kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, untuk menghidupi orang Lewi memang artinya untuk mendukung pelayanan di bait Allah. Ya, tadi saya sudah sampaikan, orang Lewi tidak pernah terlibat dalam tidak pernah punya warisan, mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa, memang mereka dipilih tunjuk oleh Tuhan untuk bekerja di bait Allah, di sinagoge, sehingga Allah mengharap mereka, bangsa Israel, memberikan persembahan tersebut untuk menghidupi mereka, mendukung pekerjaan atau pelayanan mereka, sehingga sekali lagi mesin rohani bangsa Israel bisa tetap terus berjalan. Nah, yang berikut, pelanggaran terhadap hukum persembahan persepuluhan, apa yang Tuhan lakukan? Paling tidak ada 3. Yang pertama, firman Tuhan katakan Tuhan mengutuk. Tuhan mengutuk bangsa Israel. Ayatnya yang ke-9. Terjemahannya seharusnya adalah kamu kena kutuk karena kamu merampok aku, ya kamu seluruh bangsa. Siapa yang tidak memberikan persembahan, main-main yang pemberian kepada Tuhan, kena kutuk kata firman Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10b, Allah tidak memberikan berkat. Berkat tidak datang. Membuka tingkap langit, mencurahkan berkat bisa diartikan sebagai hujan biasa dalam Maliaki pasal 3.
Tapi perlu diingat juga bahwa banyak dari orang Israel yang adalah petani dan gembala yang pekerjaannya bergantung kepada hujan, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kalau Tuhan menahan hujan, maka itu sama dengan menahan berkat Tuhan atas pekerjaan mereka. Sehingga hukuman yang kedua bagi orang yang tidak memberikan persembahan adalah tidak ada berkat. Berkatnya itu tidak datang. Yang kedua, ayatnya yang ke-11, Tuhan bilang, Allah memberi belalang perusak panen, Allah tidak memberikan buah pada pohon anggur mereka. Kalau yang kedua, berkatnya nggak datang. Tapi kalau yang ketiga, mungkin sepertinya ada, tapi berkatnya justru diambil. Karena firman Tuhan katakan Tuhan mengirim belalang-belalang pelahap. Tuhan katakan tidak ada buah dalam pohon anggur mereka. Ya, sehingga mari kita lihat hidup kita. Kalau memang tidak ada berkat hidup, mungkin kita tidak melakukan persembahan, ya, persepuluhan itu ada. Kita hati-hati, uangnya malah terbakar. Kumpul-kumpul duit banyak-banyak terbakar hilang karena memang ada berkat. Ada kebakar. Tidak saja tidak ada berkat, tapi mungkin justru Tuhan mengambil. Karena apa? Karena memang melawan, karena melanggar. Sehingga ada beberapa kesimpulan dari masalah persembahan persepuluhan, Bapak Ibu. Yang pertama, ingat segala sesuatu itu bergantung pada Tuhan, tidak bergantung kepada kita. Apa maksudnya? Hujan, belalang, buah, semua tergantung Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 11. Jadi maksudnya, sukses tidaknya pekerjaan kita, lancar tidaknya usaha kita, semua bergantung kepada Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Banyak orang bilang, loh, saya yang kerja kok. Kenapa saya harus memberikan seperti itu? Saya yang kerja bersusah payah. Bapak Ibu, mari kita ingat, pekerjaan itu asalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil pekerjaan itu, bisa nggak? Bisa. Oke, sekarang kita ada uang. Dari mana? Siapa yang memberikan kita kekuatan? Siapa yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan pekerjaan? Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil pekerjaan, Tuhan mau memberikan kita nggak sehat, bisa. Itu yang perlu kita ingat. Segala sesuatu tergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, bahkan semua milik kita, sebenarnya itu semua adalah pemberian Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, sebetulnya kita tidak akan sukar untuk memberikan 10% dari penghasilan kita kepada Tuhan. Benar nggak? Susah atau gampang memberikan 10% dari kantong kita? Nggak. Kalau kita tahu bahwa hidup ini tergantung Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita sebetulnya hanya mengembalikan 10% dari yang Tuhan berikan kepada kita. Mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Itu saja. Waktu saya pernah di GKKA di Sidoarjo, banyak sekali pengusaha, mereka semua di situ, mereka punya bisnis dan lain sebagainya. Biasanya pendeta jemaat saya nggak berani khotbah soal persepuluhan. Jadi biasanya kalau khotbah persepuluhan ya suruh saya. Pagi kayaknya kita sudah harus khotbah persepuluhan. Gitu. Bisa nggak Bapak khotbah? Oh boleh, saya nggak pernah tahu khotbah persepuluhan kok. Terus habis saya khotbah, mereka yang bisnismen itu pada datang. Pak Riki, gue tanya, kalau orang yang terima gaji kantor, gampang, bisa langsung terima gaji, potong 10%, kasih untuk Tuhan. Nah, gimana dengan kita yang bisnis? Boleh nggak Pak Riki kasih jawaban? Gampang, saya bilang. Pertanyaan saya, gampang nggak kalian hitung untung rugi? Habis semua total hitung untung kan kalau orang usaha. Oh gampang, kita bisa langsung tahu kok berapa untung. Oke, langsung potong 10% dari untung, kasih untuk Tuhan. Gampang kan? Saya tahu pertanyaan mereka mau main hitung-hitungan. Karena gimana kita bisa hitung? Ya udah kita kasih aja sekian, 1 juta atau 2 juta. Saya bilang enggak. Terus saya tanya, pertanyaan saya kedua, Tuhan tahu nggak berapa untung yang engkau dapat bulan ini? Dia bilang tahu. Potong 10% dari untung, kasih untuk Tuhan. Oke itu Pak ya? Kami siap, terima kasih. Nah, gampang. Hanya mau hitung-hitung aja kan 10%. Wah itu. Tapi Bapak Ibu, sebaliknya, saya pernah juga ketemu satu orang. Dia kata, pendeta? Saya bilang, iya pendeta. Terus dia bilang, wah, saya kalau lihat pendeta-pendeta tuh enak sekali khotbah di gereja itu soal persembahan persepuluhan. Enak banget itu gereja katanya. Tiap bulan 10%, tiap bulan. Aku ini loh, kerja banting tulang, dapat untung 1% aja susah jadi tabung. Dia bilang gitu. Tapi gereja 10%. Kita kerja cari untung 1% aja susah. Bapak Ibu lahir dari mana sih? Hitung-hitungan. Ya kan? Ya udah kalau nggak mau kasih nggak usah. 10% itu sedikit sekali. Itu hanya semacam
tantangan Tuhan kepada kita untuk melihat bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu bergantung Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat prinsip ini, nggak akan takut untuk memberikan persembahan. Kedua, banyak orang menjadi miskin karena tidak memberikan persepuluhan. Saya tidak pernah melihat orang karena memberikan persepuluhan terus jadi miskin, tidak pernah. Atau karena tidak memberikan persembahan persepuluhan, kemudian dia jadi susah hidupnya. Enggak. Yang saya lihat kebalikan. Yang main-main dengan persembahan, tidak memberikan persembahan persepuluhan, nggak pernah. Selalu ada aja. Banyak kali Bapak Ibu sendiri menyaksikan kan, ini sebenarnya bukan saya ngomong. Bapak Ibu sendiri, aduh, ada aja. Kembali lagi waktu saya nggak tahu di gereja ini beberapa kali waktu persepuluhan. Di Sidoarjo termasuk sering. Terus satu kali lagi doa, ada satu ibu dia usahanya emas, jual beli emas. Dan gini, aduh Pak Riki, aduh sial banget saya bulan-bulan ini. Handphone saya yang paling baru hilang, mobil saya ini di Sidoarjo, mobil saya juga ketabrak, anak saya juga punya. Dia kami lagi doa di gereja di Sidoarjo, dia bersaksi. Terus saya bilang, gak bayar persembahan persepuluhan ya. Terus dia bilang, kok tahu sih Pak? Dia bilang gitu. Bapak kok bisa tahu gitu? Loh, kan udah sering katanya begitu. Dia tahu, tapi dia menyaksikannya juga di doa. Kalau kita saling mendoakan, ibu ini sering bersaksi. Iya Pak, minta ampun sama Tuhan, minta ampun lagi. Nah Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat orang menjadi miskin. Tidak memberikan persepuluhan terus jadi miskin, atau memberikan persepuluhan dan jadi miskin, enggak. Atau orang karena memberikan persepuluhan hidupnya jadi kekurangan. Malah sih pernah menyaksikan pada Bapak Ibu kalau nggak salah. Papa Mama saya setia bayar persepuluhan. Suatu kali papa saya kehilangan pekerjaan, mama saya juga kehilangan pekerjaan. Jadi dua-dua nggak kerja. Terus dia panggil saya sama adik saya karena kami dua bersaudara. Selalu kalau potong persembahan persepuluhan kami harus lihat. Terus papa saya bilang begini sama saya, kita berembuk, boleh nggak bulan ini kita hutang sama Tuhan? Karena papa mama lagi susah, papa mama nggak kerja, jadi kita kayaknya kalau kita potong 10% kita nggak cukup, sehingga boleh nggak utang sama Tuhan, nanti bulan depan kita bayar 20%. Terus akhirnya ya saya masih kelas berapa waktu itu ngomongnya, oke Pak. Bapak Ibu, justru bulan itu kami hidup kekurangan, tidak pernah seperti itu, ada aja kekurangan. Satu, sudah bulan itu hidup kekurangan. Kedua, utang yang 10% tidak pernah ketulungan dibayar. Gak pernah. Mana bisa? Ya kan gak mungkin. 10% aja sekarang mau kasih takut kekurangan. Mana bisa bayar 20% bulannya? Satu, udah hidup kekurangan di bulan itu karena tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kedua, dosa sama Tuhan tidak terhapus karena tidak pernah bayar utang yang 10% sama Tuhan. Itu di orang tua saya dulu. Saya bersaksi waktu di sini. Sebenarnya nggak krisis waktu itu kok. Terus kita aja kali yang krisis. Maksudnya kami. Terus ngomong sama Bu Sarah, mana yang bisa kita potong ya? Hitung. Ya udah persembahan untuk misi aja kita potong. Kan banyak yang lain yang memberikan gitu kan. Bisa bersaksi benar Bapak Ibu mengaku. Jadi saya mau Sarah potong persembahan untuk misi, bukan persepuluhan yang untuk misi. Dan bulan itu Tuhan menghukum saya, bukan hanya bulan itu. Selama tidak memberi persembahan untuk misi, Tuhan menghukum. Ada aja kekurangan, terus Tuhan bicara sama kami berdua, pendek kata, pendek cerita, kami minta ampun sama Tuhan. Kami lapor ke bendahara minta ampun, kembali lagi memberikan uang misi. Tapi Bapak Ibu setelah memberikan, justru Tuhan memberkati begitu aja. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu punya banyak kesaksian, tapi banyak orang justru menjadi susah karena tidak memberikan persepuluhan, tapi tidak pernah memberikan persepuluhan dan menjadi susah. Saya tidak pernah lihat. Ya. Yang ketiga, persembahan persepuluhan tanpa ketaatan dalam hal lain tidak akan dipedulikan oleh Tuhan. Maksudnya begini, kalau ada dosa dalam kehidupan kita, jangan kita pikir dengan memberikan persembahan persepuluhan itu sudah sogok Tuhan. Tuhan, itu kan yang paling penting, sudah kasih 10%, tapi tetap hidup nggak taat sama Tuhan, hidup dalam dosa. Persepuluhan tidak sama sekali tidak mengganti ketaatan. Persembahan persepuluhan masih harus terus ditambah dengan ketaatan kita kepada Tuhan.
terus hidup jauh dari dosa. Persepuluhan juga tidak bisa menggantikan pelayanan kita yang dituntut dari Tuhan. Artinya, sudah bayar persembahan persepuluhan tidak melayani Tuhan lagi. Sudah bayar persembahan persepuluhan tidak taat lagi dalam hal lain. Tidak, persembahan persepuluhan bukan mengganti ketaatan. Persembahan persepuluhan bukan juga mengganti. Sudah berkorban untuk saya dan memberikan hidupnya untuk saya. Mari kita tanya pada diri saya, oke Tuhan, kalau Engkau sudah mati untuk saya, berapa persen yang harus saya kasih kepada Engkau? Kalau Bapak Ibu tidak setuju persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama, sekarang kita masuk dalam perjanjian baru, berapa persen? Kalau ini tolak dari anugerah Tuhan. Tidak ada batas. Tidak ada lagi persentase, tidak ada lagi kalkulasi, tidak ada lagi hitung-hitungan. Lihat jemaat mula-mula. Habis masa Pentakosta, jemaat mula-mula berapa persen dia kasih untuk Tuhan? Berapa persen yang dia taruh di kaki rasul-rasul? Semua. Semua yang dia dapat dari hasil penjualan, dia bawa ke kaki rasul-rasul, dia berikan untuk pekerjaan di bait Allah. Ingat cerita Ananias Safira? Mereka mencoba untuk membohong tentang persembahan. Yang mereka katakan, ya ini semua. Sepele sepertinya. Tapi apa yang terjadi dengan Ananias dan Safira? Saat itu juga Roh Kudus bicara menghukum mereka mati. Tuhan tidak pernah menghapuskan penipuan-penipuan dalam masalah persembahan. Hukum Tuhan tetap, Allah tidak berubah. Allah tetap menegur, Allah tetap mengungkapkan dosa itu sampai hari ini. Pemberian atau persembahan dalam perjanjian baru sebagai hasil dari hati yang telah berubah karena kemurahan hati, Bapak Ibu. Yang sekali lagi, pemberian persembahan dalam perjanjian baru merupakan hasil dari hati yang telah berbuah menjadi kemurahan hati. Dan buah kemurahan hati hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah mengalami perubahan total dari Tuhan. Orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya sehingga dapat menghasilkan buah kemurahan hati. Pemberian dalam perjanjian baru bukan lagi pemberian karena perintah orang tua kepada anak yang berumur 5 tahun, tapi pemberian seorang yang sudah dewasa yang telah mengerti apa itu anugerah Tuhan. Kalau anak, dia memberi karena dia diperintahkan oleh orang tua. Hukum, itulah law. Tapi orang yang hidup dalam perjanjian baru tidak lagi memberi karena law, karena lagi diperintah. Tapi dia memberi karena dia sudah sadar anugerah Tuhan terlalu besar dalam hidupnya. Pemberian yang lahir dari hati dan karakter yang tidak egois. Dalam masa perjanjian baru justru pemberian lahir karena memikirkan orang lain, tidak lagi memikirkan diri sendiri. Persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama menurut saya adalah pelajaran untuk anak kelas 1 sekolah dasar. Tapi persembahan dalam perjanjian baru adalah pelajaran yang jauh lebih tinggi. Pelajaran tingkat master ini. Bukan lagi anak-anak kecil. Kalau orang bicara 10% itu anak kecil. Tapi perjanjian baru ini bicara soal kelas yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bagaimana saya tidak memikirkan diri saya sendiri lagi, tapi saya harus memberikan semua mungkin bagi mereka-mereka yang memerlukan, mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu, dia tanya sama saya, apa-apaan lagi? Bagaimana kita lagi harus hidup? Tapi Bapak Ibu, ingat konsep tadi, Allah tidak berubah. Allah tetap memimpin, sebagaimana Allah memimpin bangsa Israel, Allah juga memimpin kita sampai hari ini. Nah, kita lanjut saja. Beberapa tujuan pemberian persembahan persepuluhan ya. Kalau kita baca Alkitab, paling tidak ada 2. Tujuan pemberian persembahan persepuluhan untuk makan bersama. Kalau Bapak bisa baca kitab Ulangan pasal 12, pasal 14, ayat 22 sampai 27 sampai ayat 29 sebagai tanda kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Persembahan persepuluhan tujuannya untuk menunjukkan bahwa bagaimana hati kita memikirkan orang lain, bagaimana hati kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, untuk menghidupi orang lain memang artinya untuk mendukung pelayanan di bait Allah. Ya, tadi saya sudah sampaikan, orang lain tidak pernah terlibat dalam tidak pernah punya warisan, mereka tidak melakukan pekerjaan apa-apa, memang mereka dipilih ditunjuk oleh Tuhan untuk bekerja di bait Allah, di sinagoge, sehingga Allah mengharap mereka, bangsa Israel, memberikan persembahan tersebut untuk menghidupi mereka, mendukung pekerjaan atau pelayanan mereka, sehingga sekali lagi mesin rohani bangsa Israel bisa tetap terus berjalan. Nah, yang berikut, pelanggaran terhadap hukum persembahan persepuluhan, apa yang Tuhan lakukan? Paling tidak ada 3. Yang pertama, firman Tuhan katakan Tuhan mengutuk. Tuhan mengutuk bangsa Israel. Ayatnya yang ke-9. Terjemahannya seharusnya adalah kamu kena kutuk karena kamu merampok aku, ya kamu seluruh bangsa.
Siapa yang tidak memberikan persembahan, main-main yang pemberian kepada Tuhan, kena kutuk kata firman Tuhan. Yang kedua, dalam ayat yang ke-10b, Allah tidak memberikan berkat. Berkat tidak datang. Membuka tingkap langit, mencurahkan berkat bisa diartikan sebagai hujan biasa dalam Maliaki pasal 3. Tapi perlu diingat juga bahwa banyak dari orang Israel yang adalah petani dan gembala yang pekerjaannya bergantung kepada hujan, Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian, kalau Tuhan menahan hujan, maka itu sama dengan menahan berkat Tuhan atas pekerjaan mereka. Sehingga hukuman yang kedua bagi orang yang tidak memberikan persembahan adalah tidak ada berkat. Berkatnya itu tidak datang. Yang kedua, ayatnya yang ke-11, Tuhan bilang, Allah memberi belalang perusak panen, Allah tidak memberikan buah pada pohon anggur mereka. Kalau yang kedua, berkatnya nggak datang. Tapi kalau yang ketiga, mungkin sepertinya ada, tapi berkatnya justru diambil. Karena firman Tuhan katakan Tuhan mengirim belalang-belalang pelahap. Tuhan katakan tidak ada buah dalam pohon anggur mereka. Ya, sehingga mari kita lihat hidup kita. Kalau memang tidak ada berkat hidup, mungkin kita tidak melakukan persembahan, ya, persepuluhan itu ada. Kita hati-hati, uangnya malah terbakar. Kumpul-kumpul duit banyak-banyak terbakar hilang karena memang ada berkat. Ada kebakar. Tidak saja tidak ada berkat, tapi mungkin justru Tuhan mengambil. Karena apa? Karena memang melawan, karena melanggar. Sehingga ada beberapa kesimpulan dari masalah persembahan persepuluhan, Bapak Ibu. Yang pertama, ingat segala sesuatu itu bergantung pada Tuhan, tidak bergantung kepada kita. Apa maksudnya? Hujan, belalang, buah, semua tergantung Tuhan. Ayat 10 sampai ayat 11. Jadi maksudnya, sukses tidaknya pekerjaan kita, lancar tidaknya usaha kita, semua bergantung kepada Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Banyak orang bilang, loh, saya yang kerja kok. Kenapa saya harus memberikan seperti itu? Saya yang kerja bersusah payah. Bapak Ibu, mari kita ingat, pekerjaan itu asalnya dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil pekerjaan itu, bisa nggak? Bisa. Oke, sekarang kita ada uang. Dari mana? Siapa yang memberikan kita kekuatan? Siapa yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan pekerjaan? Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil pekerjaan, Tuhan mau memberikan kita nggak sehat, bisa. Itu yang perlu kita ingat. Segala sesuatu tergantung kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita hasilkan dari pekerjaan kita, bahkan semua milik kita, sebenarnya semua adalah pemberian Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini, sebetulnya kita tidak akan sukar untuk memberikan 10% dari penghasilan kita kepada Tuhan. Benar nggak? Susah atau gampang memberikan 10% dari kantong kita? Nggak. Kalau kita tahu bahwa hidup ini tergantung Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita sebetulnya hanya mengembalikan 10% dari yang Tuhan berikan kepada kita. Mengembalikan kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan limpahkan kepada kita. Itu saja. Waktu saya pernah di GKKA di Sidoarjo, banyak sekali pengusaha, mereka semua di situ, mereka punya bisnis dan lain sebagainya. Biasanya pendeta jemaat saya nggak berani khotbah soal persepuluhan. Jadi biasanya kalau khotbah persepuluhan ya suruh saya. Pagi kayaknya kita sudah harus khotbah persepuluhan. Gitu. Bisa nggak Bapak khotbah? Oh boleh, saya nggak pernah takut khotbah persepuluhan kok. Terus habis saya khotbah, mereka yang bisnismen itu pada datang. Pak Riki, gue tanya, kalau orang yang terima gaji kantor, gampang, bisa langsung terima gaji, potong 10%, kasih untuk Tuhan. Nah, gimana dengan kita yang bisnis? Boleh nggak Pak Riki kasih jawaban? Gampang, saya bilang. Pertanyaan saya, gampang nggak kalian hitung untung rugi? Habis semua total hitung untung kan kalau orang usaha. Oh gampang, kita bisa langsung tahu kok berapa untung. Oke, langsung potong 10% dari untung, kasih untuk Tuhan. Gampang kan? Saya tahu pertanyaan mereka mau main hitung-hitungan. Karena gimana kita bisa hitung? Ya udah kita kasih aja sekian, 1 juta atau 2 juta. Saya bilang enggak. Terus saya tanya, pertanyaan saya kedua, Tuhan tahu nggak berapa untung yang kau dapat bulan ini? Dia bilang tahu. Potong 10% dari untung, kasih untuk Tuhan. Oke itu Pak ya. Kami siap, terima kasih. Nah, gampang. Hanya mau hitung-hitung aja kan 10%. Wah itu. Tapi Bapak Ibu, sebaliknya, saya pernah juga ketemu satu orang. Dia bilang, pendeta? Saya bilang, iya pendeta. Terus dia bilang, wah, saya kalau lihat pendeta-pendeta tuh enak sekali khotbah di gereja itu soal persembahan persepuluhan. Enak banget itu gereja katanya. Tiap bulan 10%, tiap bulan. Aku ini loh, kerja banting tulang, dapat untung 1% aja susah jadi tabung.
Dia bilang gitu. Tapi gereja 10%, 10%. Kita kerja cari untung 1% ya susah. Bapak Ibu lahir dari mana sih? Hitung-hitungan. Ya kan? Ya udah kalau nggak mau kasih nggak usah. 10% itu sedikit sekali. Itu hanya semacam tantangan Tuhan kepada kita untuk melihat bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu bergantung Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat prinsip ini, nggak akan takut untuk memberikan persembahan. Kedua, banyak orang menjadi miskin karena tidak memberikan persepuluhan. Saya tidak pernah melihat orang karena memberikan persepuluhan terus jadi miskin, tidak pernah. Atau karena tidak memberikan persembahan persepuluhan, kemudian dia jadi susah hidupnya. Enggak. Yang saya lihat kebalikan. Yang main-main dengan persembahan, tidak memberikan persembahan persepuluhan, nggak pernah. Selalu ada aja. Banyak kali Bapak Ibu sendiri menyaksikan kan, ini sebenarnya bukan saya ngomong. Bapak Ibu sendiri, aduh, ada aja. Kembali lagi waktu saya nggak tahu di gereja ini ada berapa kali waktu persepuluhan. Di Sidoarjo termasuk sering. Terus satu kali lagi doa, ada satu ibu dia usahanya emas, jual beli emas. Dan gini, aduh Pak Riki, aduh sial banget saya bulan-bulan ini. Handphone saya yang paling baru hilang, mobil saya ini di Sidoarjo, mobil saya juga ketabrak, anak saya juga punya. Dia cerita gini, dia kami lagi doa di gereja di Sidoarjo, dia bersaksi. Terus saya bilang, gak bayar persembahan persepuluhan ya. Terus dia bilang, kok tahu sih Pak? Dia bilang gitu. Bapak kok bisa tahu gitu? Loh, kan udah sering katanya begitu. Dia tahu, tapi dia menyaksikannya juga di doa. Kalau kita saling mendoakan, ibu ini sering bersaksi. Iya Pak, minta ampun sama Tuhan, minta ampun lagi. Nah, Bapak Ibu, saya tidak pernah melihat orang menjadi miskin. Tidak memberikan persepuluhan terus jadi miskin, atau memberikan persepuluhan dan jadi miskin, enggak. Atau orang karena memberikan persepuluhan hidupnya jadi kekurangan. Malah sih pernah menyaksikan pada Bapak Ibu kalau nggak salah. Papa Mama saya setia bayar persepuluhan. Itu satu kali papa saya kehilangan pekerjaan, mama saya juga kehilangan pekerjaan. Jadi dua-dua nggak kerja. Terus dia panggil saya sama adik saya karena kami dua bersaudara. Selalu kalau potong persembahan persepuluhan kami harus lihat. Terus papa saya bilang begini sama saya, kita berembuk, boleh nggak bulan ini kita hutang sama Tuhan? Karena papa mama lagi susah, papa mama nggak kerja, jadi kita kayaknya kalau kita potong 10% kita nggak cukup, sehingga boleh nggak utang sama Tuhan, nanti bulan depan kita bayar 20%. Terus akhirnya ya saya masih kelas berapa waktu itu ngomongnya, oke Pak. Bapak Ibu, justru bulan itu kami hidup kekurangan, tidak pernah seperti itu, ada aja kekurangan. Satu, sudah bulan itu hidup kekurangan. Kedua, utang yang 10% tidak pernah ketulungan dibayar. Gak pernah. Mana bisa? Ya kan gak mungkin. 10% aja sekarang mau kasih takut kekurangan. Mana bisa bayar 20% bulannya? Satu, udah hidup kekurangan di bulan itu karena tidak memberikan persembahan persepuluhan. Kedua, dosa sama Tuhan tidak terhapus karena tidak pernah bayar utang yang 10% sama Tuhan. Itu di orang tua saya dulu. Saya bersaksi waktu di sini. Sebenarnya nggak krisis waktu itu kok. Terus kita aja kali yang krisis. Maksudnya kami. Terus ngomong sama Sarah, mana yang bisa kita potong ya? Hitung. Ya udah persembahan untuk misi aja kita potong. Kan banyak yang lain yang memberikan gitu kan. Ini saya bersaksi benar Bapak Ibu ngaku. Jadi saya mau Sarah potong persembahan untuk misi, bukan persepuluhan yang untuk misi. Dan bulan itu Tuhan menghukum saya, bukan hanya bulan itu. Selama tidak memberi persembahan untuk misi, Tuhan menghukum. Ada aja kekurangan, terus Tuhan bicara sama kami berdua, pendek kata, pendek cerita, kami minta ampun sama Tuhan. Kami lapor ke bendahara minta ampun, kembali lagi memberikan uang misi. Tapi Bapak Ibu setelah memberikan, justru Tuhan memberkati begitu aja. Sekali lagi, mungkin Bapak Ibu punya banyak kesaksian, tapi banyak orang justru menjadi susah karena tidak memberikan persepuluhan, tapi tidak pernah memberikan persepuluhan dan menjadi susah. Saya tidak pernah lihat. Ya. Yang ketiga, persembahan persepuluhan tanpa ketaatan dalam hal lain tidak akan dipedulikan oleh Tuhan. Maksudnya begini, kalau ada dosa dalam kehidupan kita, jangan kita pikir dengan memberikan persembahan persepuluhan itu sudah sogok Tuhan. Tuhan, itu kan yang paling penting, sudah kasih 10%, tapi tetap hidup nggak taat sama Tuhan, hidup dalam dosa.
persepuluhan tidak sama sekali tidak mengganti ketaatan. Persembahan persepuluhan masih harus terus ditambah dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Terus hidup jauh dari dosa. Persepuluhan juga tidak bisa menggantikan pelayanan kita yang dituntut dari Tuhan. Artinya, sudah bayar persembahan persepuluhan tidak melayani Tuhan lagi. Sudah bayar persembahan persepuluhan tidak taat lagi dalam hal lain. Tidak. Persembahan persepuluhan bukan mengganti ketaatan. Persembahan persepuluhan bukan juga mengganti